Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Khususnya untuk Anda pecinta cerita-cerita horor, cerita-cerita misteri. Nah, kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Mendaki bersama putri tercinta, banyak mengalami kejadian aneh. Aku Yuli, 46 tahun. Waktu itu sekitar bulan Juni tahun 2015. Aku sama anakku Anissa berniat naik ke Gunung Haruman Garut. Aku ingat sekali hari itu hari Jumat. Pada awalnya aku emang ragu buat naik, karena malam sebelumnya aku bermimpi didatangi seorang kakek, dan beliau melarang kita untuk naik hari Jumat. Tapi ya dasarnya ngeyel, kita berdua tetap naik. Kita siap-siap dari jam 7 pagi, karena lokasi Gunung Haruman tidak terlalu jauh dari rumahku. Cukup 2 kali naik angkot saja. Kita akhirnya berangkat jam 8-an. Tidak terlalu banyak bawaan kita, hanya 2 botol minuman dan cemilan aja. Karena sebelumnya kita searching, Gunung Haruman tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 1217 mdpl. Niat kita saat itu ingin bisa sampai ke Batu Kuda. Tektok aja, karena emang dekat. Mulailah kita naik angkot. Akhirnya kita diturunkan oleh sang sopir dengan senyum ramahnya. "Mangga teh, dari sini juga bisa ke Haruman mah." Tanpa pikir panjang, kita langsung turun dan mulai melewati jalanan kampung. Waktu itu masih sekitar jam 9-an. Jalanan setapak ini tidak jauh kita lewati. Setelah itu kita mulai masuk perkampungan. Beberapa orang yang kita temui sama sekali tidak mencurigakan. Dengan yakin mereka mengiyakan bahwa jalan yang kita lalui sudah benar menuju Haruman. Sampai akhirnya kita harus nerobos-nerobos kebun orang. Sudah timbul rasa was-was dalam hati. Masa iya jalur pendakian seperti ini? Untung aja sebagai ibu, aku selalu siap bawa golok kecil, teman setia saat kita naik-naik gunung. Dan tak lupa Anissa anakku suka membawa Al-Quran kecil di tasnya. Oh ya, di perjalanan kita ke Haruman, aku juga mengingatkan anakku buat bawa tali rafia, buat nandain jalan pulang, biar gampang dikenali. Sekitar sudah 1 jaman kita berjalan nanjakin kebun-kebun, kita beristirahat dan minum. Sebelumnya kita bertemu sama seorang bapak petani dan beberapa anak kecil. Mereka seperti senang sekali melihat kita berdua. Tanpa kita sadari, senyum mereka ternyata sebuah pertanda. Pada saat itu kita hanya berpikir, mereka sangat ramah. Padahal barulah saat pulang kita sadar, senyum mereka ternyata ada maksudnya. Terus kita berjalan sambil sesekali bercanda tentang anak-anak kita di sekolah. Kebetulan aku seorang guru honorer dan anakku jadi pembina pramuka. Tiba di persimpangan jalan besar, kita sedikit bingung waktu itu. Dan mungkin inilah titik awal kejadian-kejadian yang bikin merinding. Sekedar info nih bang, saat ngetik cerita ini, rasa merinding itu hadir lagi. Bahkan saat kita bercerita tentang Haruman, kita berdua pasti merinding. Dan pastinya selalu bersyukur sama Allah. Finally, kita bisa keluar dari Haruman dan pulang dengan selamat. Tanpa ada rasa was-was sedikit pun. Kita langsung ambil posisi nanjak lagi dari sebelumnya. Pikir kita ini ada jalan setapak menuju ke atas. Dan seperti diarahkan saja, kita tanpa ragu-ragu melangkah. Disinilah semua bermula. Beberapa tanjakan yang kita lalui masih kebun-kebun warga. Sangat kering, sedih melihatnya. Tak lupa di beberapa titik tadi, anakku sempat mengikatkan tali rafia berwarna merah buat tanda kita pulang nanti. Saat kita masih nyari-nyari jalan, tiba-tiba aku melihat seorang nenek-nenek yang sedang jongkok membelakangi kita. Kita berpikir, mungkin saja si nenek bisa nunjukin jalan menuju Batu Kuda. Saat itu aku mendekati si nenek dan mulai bertanya dengan bahasa Sunda. "Permisi nek, nenek sedang apa?" "Kita mau tanya nih nek." Tanyaku memulai percakapan. Saat itu si nenek belum menoleh, masih membelakangi kita berdua. Dan betapa kagetnya kita pas si nenek mulai menoleh balik badan ke arah kita. Mata si nenek terlihat aneh,
karena sebelah matanya berwarna putih semua. Sementara itu badannya bungkuk dan rambutnya yang putih kumal menyeramkan. Ketika berbalik arah menatap kita, si nenek tidak menjawab pertanyaanku. Dia malah tertawa mengerikan. Lalu tanpa bertanya lagi, kita berlalu dari tempat itu. Baru beberapa langkah saja melewati si nenek, pas kita berdua mencoba menoleh ke belakang, ternyata sosok nenek itu sudah menghilang. Kaget sekali kita saat itu. Lalu kita diam sebentar dan mulai melanjutkan perjalanan. Terus berjalan naik dan akhirnya kita berjumpa di sebuah tanah yang agak lapang. Bingung memilih jalur, kita lalu memutuskan untuk masuk jalanan rimbun ke kebun bambu. Tapi ternyata itu jalur yang sangat-sangat salah. Saat masuk pun kita sudah disuguhi suara-suara aneh yang pada akhirnya suara Neng Kunti melengking, membuat kita saling tatap dan pegangan tangan. Tapi kita acuhkan saja suara si Neng. Daun-daun bergoyang tanpa angin pun mulai menyambut kita. Suara si Neng Kunti terus mengikuti. Sampai akhirnya kita memasuki daerah yang sangat aneh. Suara Neng Kunti menghilang dengan sendirinya. Kita melihat ada sebuah gubuk. Di depan gubuk itu ada sebuah sumur. Ada gayung butut yang terbuat dari batok kelapa di situ dan bunga-bunga. Seperti bekas mandi kembang kali ya. Kita melihat sekeliling, merinding tak karuan. Tapi kita harus melanjutkan perjalanan. Dengan berpikir positif aja, kita beristirahat sejenak. Kebetulan ada sebuah batu, aku diam di situ, bahkan kita sempat foto-foto di batu itu. Beberapa saat berlalu, kita pun mulai meneruskan jalan. Yang kita lewati saat itu daerah yang rimbun sekali, tapi bukan oleh daun, tapi akar-akar yang entah bagaimana menutupi daerah itu, dan entah dari mana datangnya. Tiba-tiba saja, ada seorang bapak-bapak dan anak kecil yang berbicara sama kita, menyuruh kita untuk segera pulang. Akhirnya kita berlalu dan meneruskan perjalanan. Tak berapa lama alhamdulillah kita bisa keluar dari daerah yang bikin nyesek dada, karena kita harus sampai membungkuk jalan daerah itu. Kita bertemu lagi dengan tanah lapang, hijau, rimbun, tapi ternyata menyeramkan sekali. Kita saat itu mendengar suara auman yang jelas sekali di depan kita, dan sepertinya ramai. Mungkin tidak satu, tapi ada beberapa ekor atau beberapa makhluk, atau apapun itu. Kita udah gak bisa lama-lama di situ. Dengan sedikit berlari, kita cepat-cepat berjalan menuruni jalan setapak yang ada di pinggir kebun akar-akar tadi. Terus berlari tanpa henti, akhirnya kita sampai di daerah gubuk yang ada batunya. Kita berdua saling tatap heran, kok bisa sampai sini? Dan keheranan kita tidak cukup sampai di situ. Batu yang tidak lama kita ambil fotonya menghilang. Kita bahkan mencari-cari letak batu itu. Tapi fix, batu itu benar-benar gak ada. Tanpa pikir panjang, kami segera mencari jalan keluar dari daerah itu. Terus kita berjalan setengah berlari, dan akhirnya tibalah kita di persimpangan jalan awal kita tersesat. Aku dan anakku berucap syukur kita bisa keluar dari daerah itu. Jam berapa, Yang? Yang adalah sebutan sayang buat anak semata wayangku. 10:30, Bu, jawab anakku. Kita menghela nafas panjang. Kalau udah gak capek, kita turun lewat jalan tadi ya, kataku. Tapi keanehan muncul lagi. Tiba-tiba saja anakku kekeh sekali ingin pulang lewat jalur yang berlainan. Dan aku mulai merinding kembali karena aku melihat mata anakku mulai merah dan menatap tajam tak bergerak. Saat itu aku berdoa dengan sepenuh hatiku, memohon ampunan atas kesalahan kita berdua. Aku berusaha menyadarkan anakku dengan berdoa dan menepuk bahunya. Dan alhamdulillah anakku tersadar. Lalu kita mulai mencari tali rapia yang tadi diikatkan di beberapa titik oleh anakku. Sebagian tali hilang entah kemana, karena kita menghitung jumlah tali itu. Terus kita berjalan sambil tak lupa kita berdoa, dan keadaan mulai berangsur membaik.
Setelah terdengar suara orang mengaji dari kejauhan, karena itu hari Jumat, dengan rasa yang tak karuan kami turun cepat sekali, dan akhirnya kita sampai di perkampungan awal kita masuk. Damai hati ini ketika melihat jalan raya, yang artinya kita sudah melewati daerah menyeramkan itu. Kita beristirahat sejenak sambil sesekali minum, duduk memandangi gunung yang megah berdiri di depan kami, hijau, lebat, indah, tapi bikin merinding. Kembali kita foto-foto di situ sambil mencairkan hati yang baru saja mengalami hal yang menyeramkan. Tak lama setelah itu pun kita naik angkot pulang. Di dalam angkot kita terdiam, ku pegang tangan anakku dan berucap lirih, "Alhamdulillah kita bisa pulang." Anakku mengangguk, "Iya Bu, alhamdulillah." Pelajaran yang bisa kita ambil, kalau sudah ada yang melarang kita buat naik ke satu gunung atau suatu tempat, lebih baik jangan, walaupun larangan itu datangnya lewat mimpi. Dan supaya kita belajar lebih peka jika ada tanda-tanda saat kita tak tahu jalan, kita jangan terlalu cepat curiga, tapi berhati-hati dan cepat berpikir. Itu akan banyak membantu menyelamatkan kita. Dan yang paling penting, di saat kita dalam keadaan tak karuan, berdoalah, minta ampunan sama Allah, karena makhluk tak kasat mata bisa berwujud apa saja. Sekian cerita pengalaman dariku, salam lestari. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.